Pukul 3 lebih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dalam melaksanakan berpuasa di sore hari ini, yang mana pada sore hari ini kita tergabung dan kita sedang melaksanakan suatu kegiatan di mana kegiatan ini merupakan webinar Artificial Intelligence Siliwangi, yang mana mungkin ini terkhususnya buat teman-teman nih yang AI entusias itu ya, yang memiliki ketertarikan di bidang kecerdasan buatan, mungkin sangat perlu sekali mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Dan mangga yang belum bergabung bisa untuk diberitahukan informasinya kepada rekan-rekan yang lain bahwa kegiatan sudah dimulai agar bisa mengikuti dari awal. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kebersediaannya meluangkan waktu bergabung di kegiatan pada sore hari ini, yang mana pada sore hari ini kita akan mengkaji lebih dalam, akan membahas dan mengkupas tuntas terkait self-adaptive system. Nah, ini pada saat ini kita sudah dibersamai oleh pemateri kita di room ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti silakan rekan-rekan, aturan mainnya adalah bisa disimak dengan baik, dan nanti jika ada pertanyaan, rekan-rekan bisa mencantumkan pertanyaan tersebut di link Slido yang mungkin nanti akan di-share oleh teman-teman panitia. Jadi nanti ketika teman-teman sudah menemukan pertanyaan dan agar tidak lupa dan tidak luput ditanyakan, bisa langsung dicatatkan di link tersebut. Nanti akan di-share oleh panitia ketika pematerian sedang berlangsung. Baik, rekan-rekan sekalian, di sore hari ini kita dibersamai oleh pemateri yang luar biasa yang tentunya capable di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Aradea STMT. Mungkin bisa kita tampilkan untuk CV dari beliau. Mohon untuk operator bisa ditampilkan. Dadah tuh Baik. Beliau nama Dr. Insinyur Aradea STMT, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 24 September 1976, alamat rumah Jalan Pesanggerahan nomor 6, RT 1 RW 9 Indihang, Kota Tasikmalaya, dan alamat email tertera. Dan pekerjaan beliau saat ini sebagai dosen program studi informatika di Universitas Siliwangi. Dan beliau NIDN seperti yang tertera, kemudian ID Sinta atau Scopus bisa teman-teman lihat di layar, kemudian nomor KTP, nomor telepon juga bisa teman-teman saksikan bersama. Dan beliau mengenyam pendidikan beliau mengenyam pendidikan pertama di SD Negeri Indihang, Tasikmalaya, kemudian beliau lanjut studi di SMP Negeri 5 Tasikmalaya, kemudian SMA Negeri 2 Tasikmalaya, dan beliau melanjutkan studi di Universitas Islam Indonesia di program studi Sarjana Informatika, kemudian beliau melanjutkan program magister di Institut Teknologi Bandung, program Informatika, kemudian beliau juga melanjutkan kembali tingkat doktor ataupun S3 di Institut Teknologi Bandung. Dan beliau memiliki beberapa sertifikasi atau program profesi. Beliau dari Universitas Hasanuddin mendapatkan sertifikat pendidikan profesi insinyur, kemudian dari Kemendikbud Ristek Dikti beliau mendapatkan sertifikat asesor bahan kerja dosen, kemudian dari Kementerian Pendidikan Nasional beliau juga mendapatkan sertifikat pendidik atau dosen profesional. Dan pengalaman kerja beliau seperti yang bisa rekan-rekan baca bersama di layar, cukup banyak rekan-rekan, bisa langsung di scroll aja mungkin karena
keterbatasan waktu, beliau sangat banyak sekali pengalaman yang tentu bisa di-sharing kepada kita semua, dan beliau juga memiliki banyak sekali penelitian yang mungkin nanti rekan-rekan bisa dibaca di CV beliau. Pengalaman narasumber atau tenaga ahli dan reviewer juga beliau pernah mengarungi hal tersebut. Bisa kita scroll ke bawah. Ada 9 halaman ya rekan-rekan. Sungguh beliau sangat capable sekali, dan mungkin hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dari materi yang akan beliau bawa. Baik, itu mungkin cukup untuk penampilan CV. Mangga sekali lagi rekan-rekan untuk bisa dinonaktifkan mikrofonnya jika memang itu tidak diperlukan, dan jika ingin bertanya, rekan-rekan nanti bisa mengisi di link yang nanti akan disediakan oleh panitia. Dan kita langsung saja mungkin, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Kang Baik, Akmal. kita mulai saja mungkin Pak, kita akan langsung ke pembahasan terkait self-adaptive system. Untuk itu mungkin mangga waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Akmal. Berapa lama Kang Akmal kira-kira ininya? Baik, 1 jam Pak. Maksimal 60 ya? menit. Betul, nanti ada sesi pertanyaan. Kalau kurang boleh ya. Boleh Pak. Baik, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir. Juga saya lihat ada Bapak Ibu dosen. Terima kasih teman-teman dosen sudah hadir. Kemudian dari Informatika Unsil ya, ada mayoritas. Kalau dari saya lihat ada juga yang dari DCI ya. Ada? Iya ada. Hadir pasukan, oke. Yang dari STTC ada? Ada Pak. Ada Pak. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Jadi kita coba sekarang berdiskusi. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi Kang Akmal, bahwa ini adalah rangkaian dari webinar Artificial Intelligence Siliwangi ya, yang ketiga. Nah, kebetulan sore ini juga ini merupakan yang pertama, jadi teman-teman semua nanti bisa ikutlah ya rangkaiannya. Minggu depan ada Pak Nur kalau tidak salah. Kemudian minggu depannya lagi, bukan minggu depannya lagi, selebaran ya. Nah nanti ada lagi. Nanti silahkan diikutilah, kita berbagi ya, kita berdiskusi untuk mencoba mengupdate pengetahuan. Siapa tahu teman-teman nanti punya ide-ide baru. Baik, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Robbiyah. Nah, atas ridho dan izinnya hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita pada jalan yang benar. Baik, yang pertama adalah ini kita akan masuk ke dalam sebuah pemaparan atau diskusi ya. Sebelum diskusi, kita pemaparan singkat tentang state of the art self-adaptive system. Nah, nanti fokusnya kita di sini ya. Namun sebelumnya kita akan lihat apa saja yang akan kita bahas. Oke, next. Nah, ini CV udah tadi ya sama Kang Akmal. Nah, nanti panjang lagi. Udah kenalan juga. Oke, next. Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang pertama, karena ini rangkaian event dari webinar Artificial Intelligence, dan ini yang pertama, oleh karena itu kita akan melihat dulu dari sisi generalnya ya, AI atau Artificial Intelligence, sesuai dengan apa yang kita sepakati nanti secara umum ya. Nah, kemudian setelah itu, karena AI itu sangat luas, kemudian banyak persepsi juga, dan memang banyak pendapat. Nah, yang kedua kita coba masuk sebelumnya ya, masih apa? Halaman sebelumnya. Nah, masih intisar ya, saya jelasin dulu semuanya.
Jadi setelah kita nanti melihat AI secara umum, nah kita coba spesifikasikan AI versi kita gimana gitu ya. Nah, karena itu banyak persepsi. Nah, kemudian setelah itu apapun yang kita lakukan tentu harus berpedoman pada sebuah peta jalan ya atau roadmap. Nah, sehingga nanti kita coba bahas juga ini peta jalan AI ini seperti apa. Nah, yang salah satunya teman-teman nanti ada yang namanya self adaptive system ya. Nah, kita coba nanti bedah baik itu area, gelombang riset, kemudian alat pendukungnya, termasuk nanti kita lihat tantangan keilmuannya dan yang paling utama bagaimana kita merenungi semuanya gitu ya. Oke, next. Oke, yang pertama ya, AI. Nah, ini saya mengambil dari berbagai sumber lah, karena memang hari ini bidang ini cukup populer ya. Kenapa populer? Karena memang dibutuhkan gitu. Nah, hampir semua bidang, hampir semua bidang keilmuan ya, rata-rata memang menyerempet ke area kecerdasan buatan ini. Bahkan hari ini bidang kehidupan juga sudah mulai masuk ke bidang ini. Nah, secara umum banyak sekali persepsi tentang atau definisi dari kecerdasan buatan ya. Nah, misalkan ini 3. Kemudian next. Nah, ini juga ya. Jadi intinya kita simpulkan aja ya. Kalau kita melihat dari sintaktik kecerdasan buatan berarti kecerdasan yang dibuat ya, dan bukan kecerdasan yang dibuat-buat. Beda sama kira-kira. Kecerdasan yang dibuat dengan kecerdasan yang dibuat tentu beda ya. Artinya gini, ini salah satu cabang ilmu komputer yang di dalamnya kita bagaimana mengembangkan sebuah sistem yang mirip seperti manusia dalam menyelesaikan masalah. Nah, tentunya di sini menggunakan sebuah teknik kecerdasan. Ya. Nah, nanti kita bisa memulai dari bagaimana memahami pengetahuan ya, karena yang dimiliki adalah pengetahuan pengalaman termasuk penalaran. Sehingga targetnya itu justru bagaimana sistem ini memiliki kemampuan mirip seperti manusia dengan, nah ada tambahan lagi ya, yang alangkah baiknya jika dengan moral yang baik, karena terkait manusia, maka sistemnya juga ya harus yang moralnya baik gitu ya. Nah, kemudian ini juga tren ya, bahkan di kita juga setiap hari sekarang selalu bersentuhan dengan aplikasi-aplikasi ini, dan ada di genggaman tangan kita ya, di handphone kita itu semuanya sekarang kan sudah mengarah ke sana gitu ya. Oke, next. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini katanya pohon AI atau pohon kecerdasan buatan. Saya mengambil dari referensi Turban tahun 2005. Udah cukup lama ya. Ini gambar atau potret hasil penelitian Turban tahun 2005. Artinya hari ini sudah pasti pohonnya update gitu ya. Nah, cuman pada saat dipotret tahun 2005 seperti ini. Nah, kita lihat dulu dari bawah ya, dari akarnya dulu. Nah, dari akarnya itu ternyata banyak banget bidang ilmunya. Dari psikologi, ya, kognitif, robotik, filosofi, computational language, ya, dan seterusnya, matematika. Nah, oleh karena itu kan, kalau kita lihat dari akar, ini adalah sumber-sumber yang menutrisi pohon tersebut untuk berkembang, ya, terus berkembang sehingga menghasilkan dahan, daun, kemudian buah. Nah, kira-kira dari berbagai bidang itu, yang di atas inilah buah-buahnya itu ya. Nah, ini tahun 2005, sekarang sudah berkembang lagi buahnya ya. Contoh, misal seperti yang machine learning. Nah, tahun 2005 ini masih machine learning ya. Nah, sekarang kan sudah berbuah lagi, lebih dalam lagi deep learning dan seterusnya. Jadi ada subbuah dari machine learning, gitu ya, dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat di sini, nah, bagaimana tadi memecahkan masalah. Jadi kita fokus pada pengembangan mesin ya untuk menyelesaikan masalah.
sebagaimana dilakukan manusia yang tadi kita bahas ya. Nah, ini terkait dengan kecerdasan. Jadi meniru kecerdasan manusia. Berarti langkah pertama yang harus kita pahami adalah karena kita akan membuat sistem yang meniru manusia, berarti kita juga harus memahami manusia itu sendiri kan, karena akan ditiru. Nah, gitu ya kurang lebih. Oke, next. Nah, karena kalau kita harus memahami manusia, ini saya mengambil dari Stranas Kecerdasan Buatan Artifisial Indonesia tahun 2020 sampai 2045. Jadi komunitas AI ya atau kecerdasan buatan itu sudah memiliki strategi nasional gitu ya, dan sudah dibuat ini kumpulan dari para ahli kecerdasan buatan lah di Indonesia. Nah, kalau kita lihat tujuannya sangat mulia, teman-teman ya. Jadi AI ini orientasinya itu pada kemaslahatan umat manusia, gitu. Cita-citanya, gitu ya, nawaitunya itu. Nah, cuman kan di perjalanan tentu tidak semulus rencana ya apapun itu. Selama kita di planet Bumi pasti ada hal-hal yang harus kita luruskan, harus kita perjuangkan. Ya mungkin kalau mulus alhamdulillah, tapi kan pasti ada sesuatu yang mungkin kurang sesuai. Nah, di sini juga tujuan mulia dari kecerdasan buatan itu adalah ini, kemaslahatan umat manusia. Nah, cuman nanti jika ada sesuatu yang memang kurang sesuai, yaitu tugas kita sebagai insan informatika, bagaimana mencapai ini, gitu ya. Nah, karena nanti yang diharapkan adalah target dampak positif, bukan dampak negatif, gitu ya. Nah, kita ketahui bersamalah penerapan IT ya, termasuk AI ini kan kita bisa apapun itu, bahkan bukan dengan AI ya, dengan apapun, bahkan dengan misalkan dengan garpu ya, dengan sebuah alat garpu kita bisa menjadi manfaat atau madarat gitu ya. Misal garpunya kita buat gunakan untuk makan, berarti kan bisa membantu kita makan ya, atau nyuapin anak kecil atau nyuapin orang tua, nah itu kan bermanfaat, maslahat. Tapi ketika garpu itu digunakan untuk kejahatan, nah misal itu kan berarti garpunya tidak sesuai untuk kemaslahatan umat, kalau untuk menusuk orang ya, nusuk binatang, bahkan nusuk binatang juga nggak boleh ya, sama makhluk. Dan seterusnya, itulah analoginya ya. Oke, jadi sepakat nih ya, dengan diadakannya webinar ini kita harus memahami ini dan kita harus aware dan menjaga target ini. Jadi berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Oke, next. Nah, secara teknis teman-teman ya yang sudah kuliah AI tentu sudah tahu, cuman di sini ingatkan lagi. Dan yang belum kuliah AI, nah kira-kira ini yang akan dibahas secara umum ya. Yang pertama, jadi ada 4 teknik kalau kita kelompokkan dalam AI itu, yaitu searching atau pencarian, reasoning atau penalaran, planning atau perencanaan ya, rencana, dan learning atau pembelajaran. Nah, trennya sekarang kan di learning. Oke, next. Nah, kemudian kita bisa melihat dari 4 ini ada beberapa rinciannya. Oke, diklik lah ya. Kalau coba diklik-klik lagi. Nah, jadi kalau bicara searching, kita bicara antara state and operator. Kalau reasoning, knowledge base, internet, seterusnya ya. Dan ada contoh-contohnya. Nah, jadi kalau dengan pencarian itu contoh simpelnya aja ya. Kita hari ini di handphone sudah menggunakan seperti ini mobile navigation system. Google Map kan. Nah, Google Map itu dia menggunakan teknik ini pencariannya. Cuman kalau kita lihat lebih dalam, teknik pencarian ini banyak caranya juga ya. Kalau secara fundamental ada pencarian buta atau blind, ada pencarian secara heuristik, atau bahkan meta heuristik. Nah, gitu ya. Si Google itu dia sudah menggunakan ini teknik ini ya, tapi tentu dengan algoritma yang terbaru. Kalau klasifikasinya mungkin masuk ke heuristik ya.
atau mungkin metaheuristik. Oke, kalau yang reasoning dia penalaran, jadi bikin basis pengetahuan intinya ya. Kalau misalkan yang selama ini kita kenal basis data, itu kan menyimpan data ya. Nah, ini levelnya lebih tinggi, bukan data lagi, tapi pengetahuan. Contoh ini ya, reka medis. Nah, kemudian planning, nah ini bagaimana kita menyusun atau merencanakan sesuatu ya, terutama di sini kita menggunakan teknik dekomposisi. Mengurai masalah besar menjadi bagian-bagian masalah kecil, kemudian kita menarik benang merahnya. Dan terakhir, learning ini yang paling tren saat ini nih ya. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain nanti di pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau kita melihat di pamflet webinar nih, banyak yang ke area ini, learning ini ya. Oke, nah kemudian gini teman-teman ya, nanti pelaksanaannya dari teknik 4 teknik mungkin tidak hanya satu, tergantung dari problem yang kita selesaikan ya. Bisa saja kita menggunakan searching dengan learning misalnya, atau learning dengan planning dan seterusnya. Bahkan kombinasi dari algoritma yang ada di dalamnya juga itu bisa kita kombinasikan. Gitu. Kurang lebih ya, ini teknisnya nanti kalau kita masuk ke area ini. Oke, next. Nah, baik. Kalau itu secara umum ya, fase pertama. Nah, sekarang kita fokus di kelompok riset kita. Jadi semua yang hadir di sini adalah anggota kelompok riset ini. Tidak terbatas untuk satu kampus ya. Nah, jadi cita-citanya kita bikin komunitas yang terbuka, bebas, umum untuk siapapun lah ya. Nah, jadi di bidang kita, AI bidang kita karena tadi sangat luas, kita spesifikasikan dan sebagai ciri khas adalah seperti ini. Jadi berfokus pada pengembangan solusi otomasi informasi, ya berbasis intelijensi buatan yang diterapkan untuk beragam tingkat kompleksitas persoalan dunia nyata. Nah, jadi fokus atau spesifikasi dari kelompok riset kita ini ya ini. Jadi memang fundamentalnya adalah dari informatika, yaitu otomatisasi informasi ya, informasi otomatika. Cuman bidang kita ini masuk, kita berikan sentuhan intelijensi buatannya. Nah, nanti untuk menjaga kemaslahatan umat tadi ya, nah, bagaimana kita nanti menyelesaikan persoalan dunia nyata, gitu ya. Nah, kemudian kira-kira ini nih bidang terkait pengetahuannya ya, bidang pengetahuan terkaitnya. Karena untuk sementara dari sisi dosen kita ada dua unsur ya, dari sisi intelijen, kelompok intelijen sistem, dan dari jaringan keamanan komputer. Nah, maka bidangnya ini. Ini dasarnya ya. Oke, next. Nah, kita lihat ruang lingkupnya sekarang. Yang pertama adalah cita-cita kita bersama itu adalah bagaimana kita menerapkan atau bisa menerapkan modul ilmu pengetahuan itu ya untuk penerapan teori dan rekayasa model komputasi. Jadi kalau yang kita garis bawahi di sini adalah ini model komputasinya gitu ya. Berbagai aspek dan bidang aplikasi. Dan hari inilah yang sudah kita gunakan ya. Kita bisa mengendalikan semua perangkat, kita bisa mengendalikan semua tools dengan salah satu alat, dengan satu alat ya, dimanapun berada. Nah, bagaimana kita bisa melakukan rekayasa model komputasi yang lebih baik gitu. Oke. Yang kedua ya, kita fokusnya adalah selain penerapan ke teori dan rekayasa juga bagaimana mengembangkan metodenya sistem intelijen itu ya. Nah, sehingga nanti apapun yang kita modelkan, ya apapun yang kita kembangkan itu memiliki perilaku yang cerdas, yang mirip gitu ya, mirip seperti manusia. Nah, gambarnya ini ada kacamata nih, kacamata pinter katanya ya. Berarti kacamata pinter itu bagaimana? Nah, gitu ya. Oke, next.
Kemudian juga bagaimana selain kita mengembangkan, tentu kita juga harus mencoba memilah dan memilih serta menggunakan algoritma yang ada. Itu bisa digunakan untuk pengembangan perangkat lunak otomatis apapun gitu ya. Kemudian terkait juga dengan teknologi bahasa alami. Nah, ini yang hari ini cukup ramai juga nih. Pemrosesan bahasa alami ya. Nanti juga akan ada dibahas. Kalau tidak salah sama Pak Husni, kemudian Bu Siti ya, text mining sama Pak Husni voice-nya. Nanti silakanlah yang tertarik ke sini ya. Nah, kemudian terakhir, nah ini bagaimana kita merancang pola. Nah, ini sebetulnya yang cukup generik, bisa masuk kemana-mana ya. Artinya pola itu di sini kan pattern ya. Bagaimana kita mengembangkan sebuah pengenalan pola ya. Pola apapun ini, baik pola suara ya, pola data, atau pola tren teks mungkin ya, dan pola gambar dan seterusnya. Nah, inilah yang hari ini sedang banyak digunakan ya. Jadi kerangka besarnya kita bisa lihat gambar sebelahnya ya, artificial intelligence, kemudian machine learning, sekarang deep learning gitu ya. Oke, next. Nah, kalau kita lihat dari sisi bidang keilmuan, nah sebetulnya fokus kita itu di sini kan, bagi teman-teman yang belum tahu ya, informatika itu ada 5 rumpun lah. Ada 5 bidang keilmuannya. IS itu Information System, IT itu Information Technology, SC itu Software Engineering, CS itu Computer Science, kemudian C itu Computer Engineering. Nah, di kita ini, di kelompok riset ini fokus di 2 ini. Satu di Computer Science, yang kedua di Software Engineering. Karena selain teori, selain algoritma komputasi, juga bagaimana penerapannya dalam perangkat lunak ya, termasuk jaringan. Karena ada teman-teman dosen yang fokus concern ke sana, termasuk keamanan informasinya. Baik, next. Kemudian, nah inilah target andalan dari kelompok riset kita itu adalah diharapkan ya, pertama kita bahas dulu gambar yang kotak yang paling bawah ya. Jadi pengetahuan dasar kalau kita ingin coba masuk atau memperdalam bidang ini adalah ya ini yang di bawah ya, basic knowledge of intelligent informatics. Nah, yang paling bawah ya. Ini pondasinya. Nah, kemudian dari sini kalau kita sudah mempelajari secara lebih dalam, nah bisa masuk ke basic application layer keduanya ini. Nah, sebetulnya ini adalah hubungan dari yang bawah, dari basic knowledge-nya ya. Artinya kotak ini, dari kotak ini nanti bisa ada panah kemana gitu ya, panah kemana gitu. Kemudian masuk ke aplikasi penerapan, nah akhirnya targetnya ini. Jadi ada 1, 2, 3, ada 5 ya. Kita mengembangkan intelligent software system atau intelligent knowledge system atau intelligent mix media system. Jadi atau network, dan terakhir forensik. Yang intelligent software ini adalah pengembangan perangkat lunak cerdas ya. Jadi analoginya dari paling bawah ke atas itu bisa ada panah masuk kemana targetnya. Yang kedua, sistem berpengetahuan yang cerdas. Jadi sistemnya punya pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga, sistem media mix media. Jadi medianya tidak hanya satu gitu ya, tidak hanya teks, tidak hanya gambar, tapi ada suara, video dan seterusnya. Kemudian intelligent networks, kita bikin jaringan, tapi jaringan juga yang memiliki kemampuan atau sifat cerdas, termasuk terakhir intelijen forensik ya, sama security. Nah, ini forensik nanti akan dibahas sama Pak Nur dan Pak Randi, nah kalau tidak salah. Oke, next. Itu niatnya ya, target andalannya. Nah, sekarang gimana nih kita memulainya? Nah, kalau memulainya, kita bisa melihat yang paling bawah, yang lonjong paling bawah ya. Ini pengenalan pengetahuan dasar intelijen informatics ini adalah membahas di tataran level yang basic knowledge. Dan ini sudah dilaksanakan ya, teman-teman. Nanti bisa melihat di YouTube-nya, ini di webinar 12.
webinar AIS 1 kedua. Itu semua membahas tentang basic knowledge ini. Nanti kepanitia mungkin ya yang ini apa yang pengen tahu link YouTube yang membahas tentang pengenalan pengetahuan dasar ini sudah kita lakukan dan teman-teman nanti bisa melihat ya di webinar yang ke-1 dan kedua. Kita membahas ini semua. Nah, hari ini kita adalah yang kedua dari bawah. X2 ini ya, action kedua. State of the art dari aplikasi dasar dan terapan intelijen informatik. Jadi kita itu, kegiatan kita hari ini adalah lonjongan kedua dari bawah ini. Nah, supaya kita paham ya, semuanya nih, tidak terbatas untuk siapapun, kampus tertentu, ini bebas. Nah, nanti kita sama-sama kalau sudah memahami state of the art ini, nah diharapkan kita nanti bisa melakukan penelitian dan pengembangan. X yang ketiga ya. Dari mana? Tentu dari celah-celah atau informasi yang kita tangkap ya dari hasil webinar hari ini. Tidak hanya hari ini. Hari ini seterusnya untuk webinar ketiga. Informasinya kan nanti apa saja nih celahnya. Gitu ya. Dari sini. Nah, setelah melakukan penelitian, pengembangan, nah diharapkan X keempat, lonjongan keempat dari bawah atau kedua dari atas, produk yang kita bikin itu ditargetkan memiliki ya atau bisa bermanfaat untuk masyarakat. Karena tadi cita-cita mulia dari AI itu adalah kemaslahatan umat kan. Nah, sehingga produk yang kita bikin ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, termasuk nanti bagaimana itu bisa berkelanjutan, kita perlu mengembangkan semua inkubator. Nah, itulah kira-kira rencana kita ya, insya Allah mudah-mudahan terrealisasi. Cuman untuk webinar ketiga ini, kita baru menapak di yang kedua dari bawah, itu X2 ini ya, State of the Art Aplikasi Dasar dan Terapan. Nah, jadi masih panjang perjalanan. Kita sama-sama melangkah ya. Oke, next. Nah, siapa aja kelompok ini? Ya ini, kita semua yang ada di sini ya. Pertama, tentu kan yang sisi dosennya ya, unsur dosennya ada 2 kelompok keilmuan sebetulnya. Yaitu kelompok keilmuan intelligence system dan informatics dan kelompok keilmuan jaringan, keamanan dan forensik ya. Nah, kemudian kelompok riset ini juga bagi siapapun mahasiswa apapun bahkan ya, tidak hanya masuk informatika, tapi bidang minatnya dia pengen ke AI gitu ya. Nah, berarti kan semua mahasiswa termasuk yang ada di yang ada di ruangan ini, room ini ya, semuanya bisa masuk ke sini. Kemudian komunitas, nah atau masyarakat AI seperti kita ketahui bersama ya bahwa AI itu dia punya banyak komunitas ya di berbagai negara. Nah, bagaimana kita melakukan kolaborasi, bahkan termasuk lintas kelompok keilmuan. Jadi bukan hanya kelompok keilmuan AI, tapi bisa juga kelompok keilmuan lain, karena ini sangat berkaitan. Contoh ya, teman-teman nanti bisa melihat webinar AIS yang kedua. Itu kita melakukan beberapa diskusi kolaborasi ya, misalkan informatika dengan bidang biologi, informatika dengan bidang pertanian, informatika dengan bidang agama Islam syariah ya, kemudian informatika dengan bidang satu lagi ekonomi kalau tidak salah. Nah, jadi bisa lintas bahkan masyarakat umum dan pemangku kepentingan. Jadi secara umumnya anggota kelompok riset ini bagi siapapun gitu ya yang memiliki niat dan minat, kita berperan membuat sebuah karya yang bisa memberikan kemaslahatan umat. Marilah kita bergabung di sini. Gitu kurang lebih ya. Baik, next. Oke, sekarang kita masuk ke adaptive system ya. Nah, kira-kira kalau kita melihat, tadi kan pohon AI-nya secara umum ya. Nah, kita lihat sekarang.
Nah, seperti ditunjukkan di slide ya. Jadi self adaptive system atau kata fundamentalnya ya, kata dasarnya adalah sistem adaptif atau adaptive system. Dia adalah salah satu akar ya dari kecerdasan buatan ini. Jadi salah satu akar dia menjadi akarnya dalam pohon kecerdasan buatan. Sehingga jika itu sebuah akar, maka nutrisi dari akar ini dia bisa masuk ya ke seluruh batang, ke seluruh dahan, ranting, daun, bahkan buah. Nah, artinya kemampuan adaptif sistem ini bisa diterapkan untuk beragam kasus ya, termasuk beragam bidang keilmuan. Contoh, di sini kan kita bisa melihat yang bulat-bulat ya sama yang segi empat. Nah, contoh nih, misalkan robotik. Sebuah kemampuan robotika, dia tentu harus memiliki kemampuan adaptasi. Bagaimana dia misalkan menangkap, mempersepsikan lingkungan, kemudian dia membuat keputusan untuk bertindak sesuai dengan apa yang ada di lingkungan itu. Nah, itu kan perlu adaptasi ya. Atau yang sekarang lagi tren machine learning, misalkan bagaimana proses learning itu dia bisa dilakukan secara adaptif. Jadi tidak terus dituntun gitu ya, tidak terus kendalikan manusia, tapi dia self learning nantinya targetnya. Nanti kita bahas di akhir ya. Nah, ini penjelasan. Jadi ada atribut AI itu tentang otomatisasi dan self ya, asterik. Jadi sendiri deh, gitu. Seperti supermarket ya. Kita melayani diri sendiri. Tapi ini bagaimana mesinnya justru dia ya yang melayani sendiri. Jadi kemampuan adaptasi inilah ya yang menjadi bisa masuk nanti ke semua bidang. Nah, baik, next. Nah, secara umum kita juga bisa melihat bahwa karena tadi salah satu akar, tentu ini sebagai major family members-nya ya dari AI. Nah, kira-kira inilah gambaran deskripsinya. Bahkan dari definisinya, next, banyak juga ya definisinya. Oke, sebelum melihat secara definisi kita lihat dulu. Jadi gini teman-teman ya, kajian adaptive system atau self adaptive system ini adalah kalau kita lihat dari root atau akar keilmuannya, ini terkait erat dengan autonomic computing. Jadi dua istilah yang memang saling berdekatan, yaitu self-adaptive dan autonomic computing. Dua-duanya bidang ini ya, dia akan bicara tentang kemampuan adaptasi sistem. Hanya saja, kalau autonomic computing, dia lingkupnya lebih besar, lebih luas ya, pada konteks yang lebih luas. Kalau kita tinjau dari unsurnya itu dari mulai lapisan arsitektur sistem ya, mulai aplikasi sampai perangkat keras. Jadi ini utuh. Dari mulai software sampai aplikasi ya sampai ke perangkat keras. Nah, kalau bicara self adaptive, nah dia fokusnya pada perangkat lunaknya aja. Jadi bisa dikatakan bahwa self-adaptive ini bagian dari autonomic computing. Jadi kalau autonomic computing ada software, ada hardware seluruhnya ya. Nah kalau self-adaptive ini hanya sampai batas aplikasi, sampai middleware aja, sampai ke middleware-nya. Nah tentu kajian ini cocok baik itu untuk kebutuhan robotika atau IoT sekarang ya, bahkan metaverse katanya sekarang. Nah, dan lain-lain lah. Kan itu bicara hardware software embed gitu ya. Dan kita lihat definisinya. Next. Nah, banyak ya istilahnya nih. Jadi ada yang mengatakan self-adaptive software, ada adaptive software, ada self-adaptive system, ada self-adaptive software system, ada dynamically adaptive system, dan seterusnya. Nah, cuman memang ada beberapa spesifikasi ya. Hanya saja secara prinsip semuanya sama. Next, ini beberapa ya. Oke, nah ini juga masih. Jadi nanti ini silakan saja ya dibaca beberapa ragamnya.
Hanya saja kalau dilihat ini akan terkait dengan dua bidang keilmuan ya, irisan antara software engineering dan artificial intelligence. Next. Nah, kita simpulkan ini dari berbagai definisi kita bisa menangkap saripati gitu ya. Saripati. Jadi gini. Apapun itu, teman-teman ya, kalau kita mengembangkan sebuah sistem sehingga sistemnya mampu memodifikasi perilakunya saat runtime, artinya memodifikasi atau merubah perilaku saat sistem berjalan, dalam merespon perubahan dari lingkungan ya, di sistem itu sendiri atau lingkungan. Itulah adaptive system. Jadi analoginya kalau di imajinasi film itu seperti Transformer gitu ya. Nah, dia kan memodifikasi perilakunya sendiri. Nah, bidang kajian yang terkait erat ya, paling utama ini RPL, kecerdasan buatan sama machine learning. Yang secara umumnya ya, tapi spesifiknya lebih besar. Oke, next. Oke. Gini ya, kenapa sistem adaptif itu penting? Karena kan dari cita-cita pertama kecerdasan buatan atau AI, bagaimana membuat sistem yang meniru manusia. Salah satunya manusia itu kan bisa beradaptasi. Kita tiru ke dalam sistem. Masalahnya lagi, kita tiru ke dalam sistem. Kenapa kita beradaptasi? Nah, ini akan terkait dengan problem ini, ketidakpastian. Jadi masalah inilah yang bisa memicu atau bahkan menjadi peluang ya teman-teman bagi kita untuk melakukan penelitian di bidang adaptasi. Karena di kita itu, di semesta kita ini ya, di lingkungan sekitar kita ini, kita akan tidak terlepas dari ketidakpastian. Gitu ya. Bisa bayangkanlah teman-teman, dari mulai satu hari aja ya, dari mulai bangun pagi membuka mata, nah dari mulai buka mata kita, bahkan dari mulai membuka mata itu cabang ketidakpastian sudah kita hadapi. Kita milih opsi kan, bangun pagi, buka mata, misal mau melakukan apa dulu. Jika melakukan ini, maka ini. Jika melakukan ini, bagaimana? Nah, itu kan beberapa opsi ya, dan kedua-duanya tidak pasti sampai kita seterusnya sampai kita tidur. Nah, itu kita dihadapkan dalam kondisi ketidakpastian. Bahkan kalau lebih jauh, jadi semenjak kita lahir sampai nanti kita berakhir, dari lahir sampai berakhir ya. Nah, itu kan ketidakpastian semua. Kita tidak tahu kan apa yang akan terjadi. Yang kita lakukan adalah upaya. Gitu ya. Tantangan utamanya ini di sistem adaptif itu, memecahkan sesuatu yang tidak pasti. Baik, next. Nah, oke. Ini uraiannya ya. Jadi ketidakpastian itu penyebabnya banyak, sehingga kita bisa melakukan analisis. Tentu di sini sistem adaptif itu bagaimana kita mendefinisikan sebuah requirements untuk menangani ketidakpastian tersebut. Next. Kita lihat ya, ini kurang lebih ini medan tempurnya atau state of the art dalam bentuk apa namanya ini, mind map ya mungkin, atau banyaklah caranya apapun namanya. Oke, dari nama tadi sudah dikatakan banyak ragamnya ya, teman-teman bisa googling lah, dari mulai ada istilah self adaptive system, self managed system ya, autonomic system lah tadi, self repair ya, configure dan seterusnya. Bahkan sekarang ada istilah healing ya. Nah, self healing itu gimana? Oke, kalau teman-teman mau masuk ke area ini, meneliti di bidang ini ya, nah kita bisa milih apakah kita mau di area dimensinya, ataukah mau di area requirement-nya, ataukah mau di area prosesnya, atau di rekayasa, atau di jaminan. Nah, kemudian beberapa pendekatan yang saat ini sudah ada, kita bisa gunakan. Atau mungkin bisa kita perbaiki jika kurang. Nah, inilah slotnya, teman-teman.
Nah, tentu untuk S1, S2, dan S3 bidang kajiannya beda. Contoh ya, misalkan, saya mau ngambil misalkan dimensi ya tentang goal. Nah, goal itu kan ini sebuah pendekatan ya. Goal itu kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya apa ya? Objektif atau goal atau apa ya? Tujuan atau apapun lah ya. Intinya goal. Kalau bidang S1, nah goal itu adalah bagaimana kita menggunakan sebuah goal ini untuk atau menerapkan goal ini untuk menyelesaikan masalah. Contoh, goal ini sebuah bahasa yang digunakan dalam pengembangan intelligent agent ya. Nah, kalau S1 itu cukup bagaimana goal ini digunakan dengan menggunakan algoritma tertentu untuk merancang intelligent agent gitu. Yang goal ya, yang berdimensi goal atas. Kalau yang S2, mungkin di sini teman-teman ada yang S2. Nah, itu bagaimana kita memodifikasi si goal ini. Karena kita yakin ya, apapun itu yang dibuat oleh manusia pasti masih memiliki kelemahan. Nah, bagaimana kita memodifikasi goal atau mix dengan model lain. Sementara yang ketiga, yang S3 nih, yang sudah S3 dan mau S3, bagaimana kita menciptakan goal baru. Gitu ya, itu perbedaannya lah, menemukan sesuatu yang baru. Jadi teman-teman bisa masuk ke salah satu ini. Secara garis besar ya, kita lihat lagi lebih dalam zoom-nya. Next. Nah, contoh ya, ini lebih dimensi apa aja goal. Penyelesaian berapa kali proses saling bertentangan. Tadi yang kita bicara goal paling atas nih. Ya, atau kita mau main di perubahan, memonitor perubahan sistem menghasilkan benefit untuk quality of service dan seterusnya. Nah, ini adalah tema-tema teman-teman ya, kita bisa masuk di salah satu. Untuk apapun loh ya, untuk apapun. Baik untuk sekarang lagi lama pengenalan pola image misalnya, pengenalan pola gambar, pengenalan pola suara, pengenalan pola perilaku dan seterusnya. Nah, kita bisa masuk intinya di slot-slot ini. Next. Oke, dimensi. Nah, ini ya, yang kedua dimensi, ukuran desain dan pokoknya nanti teman-teman silahkan bisa mendapatkan slide ini dan yang ada di tabel ini adalah slot untuk melakukan penelitian ya. Oke, next. Nah, kita lihat yang terbaru nih, gelombang riset terbaru, teman-teman ya. Saya mengambil dari sebuah referensi 2001-2022, jadi masih baru nih. Yang fokus pada tadi intelligent software system ya, pengembangan perangkat cerdas. Jadi awal-awal perkembangan pembuatan software cerdas ini, itu semua peneliti bermain di automating task ini ya. Jadi bagaimana mengotomatisasi tugas, mendelegasikan tugas kepada mesin. Nah, ini penelitian ini melahirkan beberapa produk. Contohnya teman-teman mungkin masih pernah menggunakannya, beberapa generator perangkat lunak. Nah, jadi kita nggak usah ngoding lagi. Kalau yang template generiknya cukup membuat pemodelan aja, tinggal di generate jadi kode sendiri. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian setelah itu bergeser, tidak hanya generator, tapi bagaimana abstraksi dari arsitekturnya sendiri di set memberi kemampuan adaptasi, gitu ya. Nah, kemudian bahkan tadi karena harus berjalan di rantai modelnya, itu bagaimana dia bisa membuat sebuah sistem yang menangani perubahan saat runtime. Next. Bahkan di pendefinisian atau tahapan requirement-nya sendiri kita sudah siapin gitu ya. Dan penelitian mengacu ke bagaimana menangani ketidakpastian ya. Nah, salah satunya adalah kita bisa menggunakan control based adaptation. Dan terakhir, next, yang paling populer saat ini adalah ini. Jadi kita mengembangkan sistem berdasarkan learning from experience gitu ya. Nah, apapun itu. Jadi di sini tentu penggunaan machine learning untuk
bagaimana sistem ini bisa cerdas untuk apapun ya, misal untuk jaringan, untuk pengenalan pola gambar, pola suara, dan seterusnya. Jadi ini fundamental karena adanya di akar, gitu ya. Oke, next. Nah, alatnya apa kira-kira? Apapun itu sebetulnya ya kita bisa pakai. Nah, jadi kita bisa menggunakan sebuah bahasa yang umum ya, seperti bahasa pemrograman, Python, Java, dan seterusnya. Atau kita bisa pakai Shell atau toolkit tertentu. Inilah beberapa tools-nya ya. Next. Nah, mungkin kita bisa menindaklanjuti nanti ya setelah webinar ini, kita mungkin kalau perlu dan permintaan teman-teman, kita bisa bikin semacam bootcamp lah gitu ya. Bootcamp untuk pelatihan tertentu dari tools ini. Nah, insya Allah ya, kalau nanti ada permintaan, ada ombak gitu ya, ombaknya tinggi, pengen ada apa bootcamp, kita adain lah setelah webinar ini ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke akhir. Nah, ini beberapa contoh ya yang sudah ada nih dari pengembangan self-adaptive system. Satu, cleaner robot. Jadi robot pembersih ruangan. Nah, tentu ini kalau gambarin simulasinya aja ya, simulasi. Jadi kan seperti kita ketahui sampah itu banyak tipenya ya, ada bercair, ada debu, ada benda padat dan seterusnya. Tentu bagaimana membersihkannya juga dengan cara yang lain ya, tidak sama. Itu satu. Kedua, robot itu kan punya daya baterai ya, kemampuan. Seperti kita lah manusia, terlalu banyak beraktivitas, daya kita menurun tenaga ya, sehingga kita harus ngecas. Nah, tapi misalkan gini dihadapkan antara stasiun pengisian baterai dengan posisi sampah dan tong sampah itu, mana yang harus kita lakukan atau kita pilih? Itu kan perlu optimasi ya. Nah, bahkan di lomba robot juga kan ada gitu ya, pengenalan suara, pengenalan apa, medan dan lain-lain. Oke, next. Itu kan perlu adaptasi ya. Nah, ini yang paling populer lah hari ini ya, Tesla misal. Ini kebetulan Google Driver Car gitu. Jadi kendaraan tanpa pengemudi gitu ya. Tentu kan harus bisa beradaptasi ini. Dari mulai konteks jalan ya, kemudian bagaimana mengendalikan gas, pedal gas sama rem dan seterusnya. Kemudian bagaimana memperhitungkan kecepatan, bagaimana jika berhenti mendadak dan seterusnya ya. Tentu di sini kemampuan adaptasi dibutuhkan. Jadi nanti kalau naik Grab nggak usah senyum-senyum lagi katanya karena tidak ada supirnya. Oke, next. Nah, atau pemadam kebakaran otomatis ya, ini juga sama memerlukan sebuah kemampuan adaptasi dari sistem. Bagaimana membaca situasi gitu ya. Terus next. Nah, bahkan, nah ini kemarin nih, populer ini waktu COVID ya, waktu masa-masa COVID, monitoring pasien, jadi terkait dengan itu status, banyak status kemarin ya pasien, ada yang apalagi pasien COVID itu diklasifikasi berdasarkan apa gitu ya, kita bisa pantau selama di pasien itu ditanamkan perangkat cerdas gitu ya. Detailnya kita bisa googling nanti ya ini. Oke, next. Nah, ini yang cukup banyak juga nih, jadi sudah dari dulu ya, recommender system. Jadi sebuah sistem dia bisa merekomendasikan sesuatu kepada kita, tentu kemampuan adaptasinya harus sesuai karena rekomendasi yang diberikan harus sesuai dengan profiling user ya, atau dengan spesifikasi user itu. Next. Oke, waktunya bentar lagi ya. Akmal berapa lama? 10 menit lagi mungkin Pak tersisa. Siap. Nah, inilah kira-kira ya ragam-ragam domainnya yang dengan pengembangan sistem adaptif kita bisa mengembangkan berbagai kebutuhan. Tadi targetnya untuk kemaslahatan umat. Baik, next. Oke, ini tantangan keilmuannya ya. Satu, gini yang pertama,
bagaimana dalam sistem kita bisa merepresentasikan, mewakilkan ya suatu sistem yang runtime atau live requirements. Artinya gini, sistem saat berjalan dia bisa aware seperti manusia ya. Jadi selama ini kan kalau kita disuguhi sebuah aplikasi atau sistem nggak bisa dibuka, pasti alasannya itu sedang perbaikan ya. Nah, ini bagaimana di sini kita bisa melakukan live requirements. Jadi persyaratan itu dia bisa aware selama berjalan sistem. Satu ya. Itu satu. Kedua, ketidakpastian. Kita bagaimana membuat sebuah pengetahuan ya dalam sebuah model ini yang bisa menangani ketidakpastian atau perubahan yang tidak terduga. Kalau sudah terduga nggak usah diteliti lagi ya. Terus berikutnya, nah karena sekarang sistem itu larinya ke pengguna, bahkan menurut Gartner ya, teknologi saat ini itu sentralisasi pengguna. Jadi banyak fokusnya ke personalisasi pengguna. Next. Nah, dari semua itu, kalau kita melihat dari mesinnya nih ya, mesinnya itu kita bisa bedakan jadi dua tipe adaptasi. Ada evolusi, ada rekonfigurasi. Kalau evolusi itu ketika stakeholder atau yang terlibat dalam pengembangan sistem itu tahu apa yang harus dilakukan sistem, artinya misalkan upgrade gitu ya, itu sudah direncanakan. Sehingga kita tinggal melakukan evolusi. Nah, yang jadi masalah adalah yang rekonfigurasi. Karena di sana stakeholder atau yang terlibat belum memiliki solusi khusus, sehingga sistemnya sendiri yang harus mencari ruang solusi. Gitu. Jadi ini self learning. Next. Nah, ada pertanyaan nih, nanti diskusikan ya setelah ini. Nanti silakan berpendapat nih. Jika mesin dapat mencari ruang solusi sebagai solusi alternatif yang tidak mampu dicari manusia, maka masih perlukah keterlibatan manusia di dalam sistem? Ini menarik nih. Ya, bahkan para imajinator, para pembuat film kan sudah mengimajinasikan ini ya di berbagai film lah, ketika sistem merampas hak manusia. Seperti film apa ya, Avengers juga itu si Jarvis itu ya kena virus kan, nah, atau Saya kepikiran tadi saya video akhir. Oke. Nah jadi nanti ini saya pengen nanya ini, silakan berpendapat ya, perlu nggak? Jadi nah Buddha ada dua madhab nih. Satu madhab peneliti mengatakan menganggap pentingnya keterlibatan manusia dalam menentukan aturan adaptasi. Jadi kata satu kelompok harus, yang ada kelompok lain menyatakan, peneliti lain justru AI itu kan self-asterik, jadi sendiri tanpa campur tangan manusia. Nah ini dua pendapat ya, yang dua-duanya memiliki argumen yang ilmiah. Nanti saya pengen tahu di ruang ini punya pemikiran sendiri atau setuju yang mana gitu ya. Next. Nah, ini sebagai fundamentalnya. Nah, saya kasih gambaran ini. Nanti silahkan berpendapat tadi. Apakah sistem itu masih memerlukan keterlibatan manusia? Yang pertama, yang kedua, ataukah tidak memerlukan keterlibatan manusia dalam upaya beradaptasi? Nah, kalau kita melihat itu, ini kan lagi puasa nih, sambil kultum ya, kuliah 7 menit, berapa menit Kang Ola? Masih lama, baru 5 menit lagi, Pak. setengah 5, maghribnya sekarang jam berapa Pak? Jam 6, Pak. Oke, nah kalau kita melihat, bahkan ke fundamental AI-nya ya, kecerdasan buatan yang menyatakan bahwa kita mengembangkan sistem yang mirip seperti manusia. Nah, berarti kan kita harus paham manusia itu apa. Kemudian yang kedua tadi, bahwa apakah sistem masih perlu keterlibatan manusia atau sistem itu tanpa keterlibatan manusia. Nah, secara keterangan yang absolut, manusia itu ini. Gitu ya. Jadi, bersyukurlah kita diciptakan sebagai manusia gitu, karena ini.
Cuma yang terbaik katanya nih ya, sebaik bentuk yang sebaik-baik yang kedua, cuma kita itu diberikan kebebasan mana ya. Untuk penyempurnaannya, itu kita, nah ini mengilhamkan kepada itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi pilihan ini opsi bagi kita, bebas gitu ya. Apakah mau kefasikan atau ketakwaan. Jadi kita itu makhluk sebaik-baiknya manusia itu ya, tapi kita diberi opsi. Jadi demokratis memilih yang mana. Nah, konteksnya terkait dengan kecerdasan buatan dan self-adaptive system seperti apa? Apakah sistem masih perlu manusia atau tidak? Ya. Next, terakhir. Nah, kita pernah mengembangkan sebuah model lah ya. Dan kita mencoba mengambil garis tengah dari dua pendapat tadi. Yang satu kan pendapatnya perlu keterlibatan manusia, yang kedua tidak perlu. Nah, kita di sini mencoba untuk mengembangkan sebuah solusi di antara keduanya. Nah, dibahasnya nanti ya, sesi diskusi. Oke, mungkin itu. Next. Beres kayaknya. Oke, ya ini referensi. Jadi, coba kembali ke slide sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya ini teman-teman ya, karena tadi targetnya AI itu adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi kita itu seperti biasa yang pernah kuliah mata kuliah saya nih. Seni memilih solusi alternatif di antara kombinasi probabilitas ketidakpastian ya untuk menyelesaikan masalah. Baik, mungkin itu. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir dan menyimak pemaparan singkat. Demikian disampaikan, dan kalau memang nanti perlu pengen lebih teknis dari hasil webinar ini keseluruhan, nanti dicatat aja ya Kang Akmal dan teman-teman panitia, kita perlu bootcamp atau tidak. Tapi setelah selesai semuanya nanti, karena kajiannya biar lengkap. Baik, itu saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini. Mungkin kita lanjut kepada sesi yang berikutnya. Tadi mungkin sudah disampaikan bahwa untuk sesi pertanyaan silakan mungkin rekan-rekan bisa disampaikan di Slido gitu. Dan kami sudah memfilter beberapa pertanyaan. Bapak mungkin akan langsung saya bacakan mungkin yang merupakan hasil filter dari kami yang memang mengingat waktu yang cukup terbatas. Mungkin pertanyaan pertama, Bapak, pertanyaan yang cukup mendasar. Sebagai seorang pemula yang tertarik pada AI, gitu, dari mana sebaiknya memulai mempelajari dan apa yang harus dipersiapkan atau apa yang menjadi requirement, gitu, Pak, yang menjadi prasyarat bagi seseorang yang ingin belajar AI. Itu mungkin Pak pertanyaan yang pertama, maka langsung dijawab Pak. Halo Pak, sudah bisa dijawab? Bentar, masih mute saya. Bicara dari tadi nggak keluar suaranya. Bisa ditampilkan teksnya sebentar yang barusan. Itu Pak, sebagai seorang pemula begitu. Bagaimana cara melakukan pemula yang ini ya? Apakah ada hal? Nah, Oke. Yang pertama syaratnya adalah niat, teman-teman ya. Karena gini, kan kecerdasan buatan itu adalah sistem dari manusia. Jadi kita harus paham juga manusia itu gimana cara kerjanya. Nah kalau ditanya gini, bahkan untuk apapun nih, untuk AI ini, secara fundamental jawaban pertama adalah niat.
Karena kita bisa bayangkan di dalam diri kita itu ada mesin gitu ya, dan ada tombol-tombolnya. Kalau kita menekan tombol serius, tombol bahwa kita ingin belajar serius, itu pasti akan serius. Nah, sehingga yang pertama itu minat. Ya apa niatnya harus musuh. Kedua, jadi syaratnya itu ya, tidak ada yang lain. Niat. Jadi di kepala tekan tombol serius. Nah, samalah seperti puasa ya. Coba kita sedikit ke gambaran umum. Ketika bukan bulan Ramadan ya, nah coba hari-hari biasa itu jam 9.10 itu kita udah lapar kan, udah haus ya, betul nggak? Tapi ketika bulan puasa ini, kenapa tidak? Nah itu salah satu bukti bahwa kita menekan tombol niat puasa, maka kekuatan itu yang akan mendorong seluruh unsur tubuh memberikan kekuatannya. Nah ini juga sama. Jadi teman-teman yang pertama niatnya itu harus afdol gitu ya. Kalau menurut ajengan Randi, Pak Randi itu harus afdol. Kalau enggak bahaya, masih ngambang gitu ya. Nah yang kedua secara teknis, teman-teman yang mulai tarik ke AI, langkah pertama itu bisa melihat produk-produknya aja dulu ya, yang sudah jadi banyaklah di internet. Nah, kalau sudah itu, kita baru masuk, kalau kita sudah melihat produk-produk yang udah jadi, tertarik, nah karena niat kita tadi kencang sinyalnya, nah maka kita akan ada di dalam diri kita itu pertanyaan, bagaimana cara membuatnya? Gitu ya. Nah, kalau udah tertarik begitu, pasti akan dikejar lagi teman-teman ya. Mungkin akan cari bahasanya, tools-nya, dan dikembangkan. Jadi itu ya jawaban secara umum dari saya. Jadi satu, niat. Kedua, lihat produk yang ada. Kalau niat kencang, lihat produk yang ada, itu akan tertarik sehingga kita akan ngejar bikinnya. Tentu selain kuliah ya, kalau ada kuliah itu. Oke, terima kasih. Yang pertama itu Kang Akmal. Baik, terima kasih Pak. Jadi niat ya Pak yang paling utama. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini terkait permasalahan yang ada mungkin Pak. Mengapa keilmuan mengenai AI ini di dunia akademik di kampus mungkin Pak cenderung tertinggal gitu dalam tanda kutip dibanding dengan perkembangan yang ada di industri. Seperti itu mungkin Pak. Baik, oke. Nah ini menarik ya, karena banyak juga nih teman-teman kalau kita bicara teori gitu ya, teori kampus mah di dunia nyata udah beda seperti apa. Jadi gini ya teman-teman, memang kalau kita bicara kampus, tentu itu akan terkait dengan regulasi ya, terkait dengan aturan, terkait dengan kurikulum wajib. Nah sebetulnya kalau dulu-dulu memang ada kurikulum wajib yang harus diterapkan di kampus, tetapi ada juga muatan lokalnya. Hanya saja hari ini ya mungkin gap-nya itu tidak terlalu besar karena seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ada slogan atau ada upaya bagaimana kita belajar di kampus merdeka ya. Bahkan teman-teman juga dilibatkan di industri ya dan langsung melihat dunia nyata seperti apa. Nah, jadi gap-nya hari ini mungkin mulai tereduksi lah, sudah mulai ada ya. Cuman memang bedanya gini teman-teman. Kalau di kampus, terutama perguruan tinggi, itu fokusnya kan akademis, ya, berarti teoritis dan akan mencetak ilmuwan. Nah, sementara kalau di industri itu targetnya kan praktis, menjadi praktisi, gitu ya. Hanya itu saja. Tapi dua-duanya itu bisa saling mengisi sebetulnya. Tidak hanya satu. Itu ya untuk jawaban itu. Demikian Kang Akmal. Baik Pak. Pertanyaan yang ketiga, mungkin terakhir, dengan pesatnya pengembangan AI, apakah mungkin ke depannya akan ada AI yang memiliki kesadaran sendiri atau self-awareness begitu Pak? Dan mungkin tambahan pertanyaannya adalah apakah akan menggantikan pasar tenaga kerja atau justru membuka peluang gitu untuk manusia seperti itu Pak? Oke, nah ini nyangkut dengan pertanyaan saya terakhir tadi ya, bagus nih pertanyaannya. Nah,
Jadi self awareness ini tadi kan targetnya kecerdasan buatan itu self gitu ya. Self asterik berarti otomatisasi. Cuma ada dua pendapat. Satu masih melibatkan manusia, dua masih tidak melibatkan manusia. Gitu ya. Kita masuk yang mana? Kita pengikut yang mana? Saya tanya balik nanti ya, tanya balik ke teman-teman. Jawabnya silakan jawab di hati masing-masing. Masih bingung juga. Cuma secara umum gini ya, di akhir slide kan ada paper yang pernah kami bikin, itu opsinya gini. Ini bahasa umumnya ya. Targetnya apa sih kita bikin AI? Satu, kalau kita melihat Starnas, kecerdasan buatan ya, tadi adalah untuk kemaslahatan umat, betul ya? Itu menjadi poin pertama, kemaslahatan umat. Yang kedua, kemaslahatan umat itu seperti apa? Nah, sehingga kalau misalkan sistemnya itu dia masih melibatkan manusia, kita harus bisa meyakinkan bahwa manusia itu adalah sesuai dengan requirement-nya, artinya bidangnya sesuai lah ya. Sehingga otomatis kalau masih ada manusia, sistemnya masih dikendalikan, ada pengendali gitu ya. Dan sampai kapanpun, tentu sehebat apapun keilmuan AI ini, dia sampai kapanpun tidak akan menyerupai manusia, gitu ya. Ini sudah absolut kayaknya. Tapi memang harus terus diupayakan, kita belajar, namanya juga belajar ya. Kalau belajar harus mencari itu. Yang kedua, berarti kalau terlibatan manusia itu sudah oke ya, sudah tidak masalah. Berarti masih ada kendalinya lah. Sekarang yang masalah kan yang tanpa ada keterlibatan manusia. Bahkan para sutradara film berimajinasi. Contoh di si Jarvis itu ya, Iron Man, komputernya si Iron Man, dia mengendalikan dibajak sama yang lain. Nah, di sini artinya kan tadi kalau balik lagi ya, kalau pakai manusia, kita pastikan manusianya yang sesuai atau yang soleh lah bahasanya ya. Karena kalau manusia tidak soleh bisa juga nanti untuk keperluan lain sehingga tidak maslahat umat. Nah, jika sistemnya itu tanpa keterlibatan manusia, kita harus memastikan bahwa bahwa sistemnya itu adalah harus soleh juga gitu. Paham maksud saya? Jadi kalau ada manusia, ya berarti manusianya harus soleh sehingga sistemnya itu sesuai kemaslahatan umat ya. Sekarang kalau tanpa manusia, berarti unsur manusia yang soleh itu harus pindah ke dalam sistem. Gitu. Itu secara garis besar ya. Gimana Pak prakteknya? Nah, ada di paper itu. Di paper itu kami mengembangkan sebuah arsitektur intelligent agent ya. Jadi di dalam intelligent agent itu ada beberapa unsur, misalnya intention. Jadi bagaimana sistem bisa memiliki intention, niat seperti manusia. Ya. Nah, kemudian dari niat itu juga nanti di intelligent agent itu bagaimana kapan dia bekerja sendiri, kapan dia bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dan di arsitektur itu ada 3 komponen, satu kepercayaan, belief, desires, hasrat, intention. Nah, itu kan unsur manusia ya. Nah, yang ada di diri manusia. Jadi hasrat, niat, sama kepercayaan. Itu ditanamkan dalam arsitektur sistem intelligent agent. Dan kita harus pastikan sistemnya soleh. Sehingga pertanyaan self-awareness ini insya Allah sesuai dengan kemaslahatan umat. Sekarang kalau bagaimana ke depannya, akan ada AI memberi kesadaran sendiri. Ya. Nah, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Dan bisa mungkin saja bisa terjadi. Cuma kita sebagai insan informatikawan tadi, bagaimana membatasi itu dan targetnya tetap untuk kemaslahatan umat. Ya jawabannya tadi, jika memang untuk self awareness itu berarti tanpa campur tangan manusia ya.
kita harus pastikan mesinnya soleh tadi. Nah, untuk mesinnya soleh itu ada di paper itu pembahasan contoh tadi intelligent agent dengan arsitektur yang dibikin. Gitu ya teman-teman. Nantilah kita bisa diskusi lebih jauh ya, lebih spesifik. Ini menarik nih, karena kita harus banyak ngobrol seperti ini ya. Dan mudah-mudahan semua jawaban-jawaban saya ini dan hasil pertemuan hari ini membuat teman-teman semua tidak puas. Kalau puas udah selesai berarti tamat, the end gitu ya. Mudah-mudahan semua tidak puas sehingga teman-teman akan terus melakukan pencarian, terus penasaran dan melakukan sesuatu bahkan sampai membuat karya sehingga ini bisa berjalan terus. Karena itulah kewajiban kita ya sebagai salah satu makhluk di planet ini. Selama kita masih terdaftar sebagai makhluk planet bumi. Jadi kita harus terus melakukan upaya itu. Gitu ya, sekali lagi mudah-mudahan tidak puas dan kita berlanjut nanti. Gitu Kang Akmal, terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, dan mohon maaf untuk peserta yang lain yang telah memberikan pertanyaan mungkin tidak sempat untuk kami bacakan. Mungkin mohon izin juga Bapak, barangkali nanti ada peserta yang ingin berdiskusi lebih lanjut mungkin bisa menghubungi nomor WA yang telah tertera mungkin, atau misalkan bisa bertemu secara langsung dengan beliau seperti itu. Siap. Ya baik Kang Akmal, saya coba kasih gambaran dulu ya teman-teman. Bagi yang ingin melanjutkan diskusi lebih detail, kita bisa langsung ketemu ya, atau kita bisa melalui virtual, atau kita janjian bikin event tertentu lah ya. kalau ketemu saya hari Senin Selasa bisa diunsil ya, kita bisa diskusi. Kalau Rabu, kalau Kamis teman-teman yang di mana DCI bisa ketemu saya. Yang Jumat, saya ada di STTC, kita bisa berdiskusi. Atau kita bisa bikin sebuah forum khusus, ya, bisa grup khusus untuk menindaklanjuti ini. Dan kajiannya cukup banyak kan, ini hari pertama, nanti besok ke minggu depan ada, dan seterusnya. Gitu ya, kita harus tidak cukup puas dengan hasil pertemuan. Nuhun, Kang. Baik, Bapak, terima kasih. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Kita lanjut kepada sesi berikutnya. Ini sesi yang terakhir, rekan-rekan sekalian. Kita akan melaksanakan atau melangsungkan kuis nih bagi rekan-rekan yang dari awal sudah memperhatikan materi dari awal sampai akhir. Silakan siapkan perangkatnya, baik itu handphone ataupun laptop. Kami akan mengirimkan link kuisis nih. Silakan rekan-rekan bisa diisi. Dan untuk pemenang nantinya akan mendapatkan reward dari panitia yang akan disampaikan atau diberikan rewardnya di sesi yang terakhir ya teman-teman, di sesi yang terakhir. Makanya selalu diikuti webinar ini dari awal sampai akhir pertemuan nanti, beberapa pertemuan ke depan. Sekali lagi silakan rekan bisa join kepada link kuisis yang tertera di layar dengan kodenya tertera juga, atau mangga bisa dikirimkan saja linknya oleh panitia ke chat di Zoom ini. Nah, linknya sudah tertera ya teman-teman sekalian, ada di meeting chat, silahkan bisa diklik dan diikuti. Kita akan segera mulai kuisnya.
Ayo segera yang belum mendaftar di kuis ini. Oke. Sudah ada 31 peserta. Silakan, apakah akan bertambah? Oke. Ayo, kita akan mulai. Kita akan start kuisis ini. Silakan yang belum bergabung untuk segera bergabung. Oke, sepertinya sudah cukup semuanya. Kita start aja. Panitia, bisa di start kuisisnya. Oke, silakan. Selamat mengisi rekan-rekan sekalian.
Baik, ini bisa kita lihat skor sementara menduduki peringkat pertama adalah Vira Retnawati Aziza. Apakah bisa disusul oleh yang lain? Bisa kita lihat terdapat 4 pemain yang belum menyelesaikan. Oke, bisa kita scroll ke bawah? Oke, itu adalah hasil sementara. Nih masih ada yang sedang berjuang nih rekan-rekan sekalian. Oke. Namun nampaknya hasil akhir sudah bisa kita ketahui rekan-rekan sekalian, walaupun masih proses pengisian. Kita lihat untuk juara yang pertama itu bisa kita lihat ke atas lagi adalah Vira Retnawati Aizah. Ya, kami ucapkan selamat kepada Vira atas dimenangkannya kuisis pada webinar yang pertama ini. Bagi rekan-rekan yang lain yang belum dapat kesempatan untuk menjadi pemenang, jangan khawatir. Setiap pertemuan kita ada kuis kembali, rekan-rekan bisa balaskan dendam di kuis-kuis yang lainnya, di pertemuan-pertemuan yang lainnya, dan tentunya bagi pemenang juara bertahan nanti juga bisa menggandakan kemenangannya begitu ya, 2-0 dengan yang lain gitu. Nah, itu makanya stay tune rekan-rekan sekalian, tetap ikuti webinar ini sampai pertemuan yang terakhir. Baik. Oke, rekan-rekan sekalian, sebelum kita tutup, kita akan terlebih dahulu melangsungkan dokumentasi. Silakan bagi yang memungkinkan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu sebagai bukti dokumentasi kita pernah mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan nanti akan diberikan link presensi oleh panitia, silakan juga untuk diisi. Baik, silakan yang bisa open kamera bisa langsung, kita akan melangsungkan dokumentasi. Baik, sepertinya cukup, tidak ada lagi yang open kamera. Silakan operator bisa di screenshot sesuai dengan hitungan mundur yang akan saya pimpin. Siap-siap rekan-rekan sekalian. Oke. 3, 2, 1. Oke. 1 kali lagi. Silakan ganti posisi, ganti gaya. Oke. 3, 2, 1. Oke, kita ganjilkan teman-teman biar afdol gitu ya. Kita ganjilkan 1 kali lagi. 3, 2, 1. Baik. Saya rasa cukup. Terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh audiens yang mengikuti webinar kali ini. Sampai jumpa di kegiatan webinar pertemuan berikutnya. Dan yang paling utama kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini, Bapak Dr. Insinyur Aradea, STMT, yang telah menyampaikan ilmu dan wawasannya kepada kita semua, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita implementasikan untuk masa depan kita, untuk kehidupan kita yang lebih baik tentunya. Baik, saya tutup acara pada sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, sama-sama Kang Akmal, rekan-rekan panitia, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Terima kasih sudah berkenan hadir. Oke, tetap semangat dan tetap berkarya. Saya pamit ya semuanya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.